sekarang kita mau masuk ke materi yang terakhir, yaitu Java Swing. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai JDBC, dan sekarang kita mau melihat implementasi dari JDBC itu sendiri. Ya, sebelum masuk, ini kita buat database terlebih dahulu di sini. Ya, jadi kalian bisa coba di rumah. Kalian create new database seperti biasa dan dinamai DB mahasiswa. Oke, kalau sudah, kita buat tabel dengan nama tabel mahasiswa, yang isinya itu kolomnya ada name, nama, jenis kelamin, jurusan, dan semester. Nah, untuk strukturnya kayak gini, semuanya string ya, jadi varchar 50 karakter, dan tim ini dibuat pakai primary key, kunci utama. Oke, kalau sudah, kita isi dengan insert. Di sini kita insert, terus nanti kalian insert sendiri. Nah, itu nanti isinya bebas. Isi awal saya seperti ini ya. Isi awal saya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita sudah siap untuk masuk ke dalam Java Swing. Nah, ini adalah tampilan dari Java Swing. Nah, Java Swing itu merupakan satu komponen Java di mana kita bisa membuat program, tampilannya adalah ada interface-nya atau graphical user interface GUI. Nah, jadi kalau biasa kita menjalankannya itu pakai konsol yang di bawah itu output ini. Nah, kalau sekarang kita menjalankannya pakai graphical user interface. Jadi bisa terlihat. Jadi seperti sudah jadi aplikasi sungguhan. Nah, tahap pertamanya itu kita desain dulu. Kita desain dulu tampilannya mau seperti apa. Nah, kalau di NetBeans itu enaknya kalian bisa pakai tools dengan cara klik window, IDE tools, lalu palette. Nah, di sini kalian bisa buat seperti kalian ingat waktu di HTML kan ada input text, lalu ada combo box itu yang biasa kita pakai juga, terus ada radio button dan yang lain-lain. Ini buat password. Nah, jadi itu kalian tinggal drag and drop aja. Nah, ini project saya yang lain. Jadi misalkan kalian mau buat ini text field, ini saya hapus dulu. Nah, misal kalian mau membuat text field, tinggal drag and drop gini. Nah, terus dia tinggal diisi aja, ini tinggal diklik kanan, edit text, nama, misalkan gini. Ini misalkan dalamnya ada tulisannya gitu. Nah, terus memberikan keterangannya pakai apa? Pakai yang namanya label. Tinggal drag and drop di text, nama. Nah, ini kosongin saja. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalian tinggal sesuaikan ukurannya seberapa. Nah, terus misalkan ada text field lagi di sini, terus label lagi. Nah, ini di text name, lalu ini kosongkan saja. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kalian bisa coba yang di paletnya NetBeans ini ada banyak. Nah, bisa coba satu persatu. Ada tabel juga. Nah, lalu radio button. Nah, ini penjelasan sedikit dari saya tentang radio button. Nah, jadi contohnya misalkan gini, radio button. Ini juga radio button. Nah, ini saya kasih nama misalkan laki-laki. Nah, jadi seperti ini. Nah, radio button seperti ini
kalau tanpa yang namanya button group yang akan saya jelaskan ini, nanti keduanya itu bisa diklik. Nah, itu jadi kalian harus perhatikan terlebih dahulu. Jadi caranya supaya bisa diklik hanya satu saja, kalian harus tambahkan di sini button group. Ya, ini taruh di sembarang tempat. Nah, lalu dia nggak akan kelihatan, tapi di situ sudah ada. Kalian bisa lihat di navigator ini sudah ada button group. Nah, langkah selanjutnya supaya yang diklik itu hanya laki-laki saja atau perempuan saja, kalian tinggal klik bagian sini, terus klik kanan, properties, lalu pilih button groupnya, button group 1, close. Ini juga klik kanan, properties, button group 1. Nah, kalau sudah dia akan ada tanda gini, nyambung gini. Berarti kalau dia dijalankan dia hanya bisa diklik satu saja. Nanti kita lihat implementasinya pada penjelasan sesudah ini. Nah, ini banyak yang bisa kalian pakai, ada text field ya, terus ada text area. Text area itu teks yang isinya banyak gitu, dan yang lain-lain. Kalian bisa coba satu per satu. Oke, kebetulan sudah saya desain seperti ini ya. Jadi kita buat ini label semua ini ya, ini label semua, ini label. Nah, terus ini pakai yang namanya combo box, ini pakai yang namanya button, dan tinggal dikasih keterangan di atasnya. Tinggal klik kanan edit text, klik kanan edit text. Lalu di sini ada tabel. Oke, pada desain kali ini yang saya buat ini, saya juga membuat yang namanya panel ya. Jadi panel itu ada dua, yang saya buat ini yang kiri, yang bagian ini ada tandanya bagian kanan ya. Jadi panel itu sebenarnya bertujuan sebagai suatu wadah seperti itu. Nah, terus kita buat tabelnya seperti ini. Lalu kita buat buttonnya seperti ini. Oke, kalian bisa coba dengan menggunakan palet yang ada. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA atau Google Classroom. Oke, sekarang kalau sudah selesai desain, kita sekarang mau masuk ke tahap selanjutnya. Oke, jadi untuk memastikan lagi supaya kalian bisa desain, jadi kalian kan sudah buat tabel seperti ini. Nah, lalu cara mengisi kolomnya gimana? Ini tinggal diklik kanan, tabel contents. Nah, ini ada kolomnya bisa resizable atau enggak, bisa diedit atau enggak ya. Kalau kalian nggak mau, tinggal dimatikan semua gini. Nah, kalau sudah, ini ada baris kan data. Nah, kita barisnya kan dari database, jadi kita nggak perlu insert. Oke, kalau sudah seperti ini. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, kita buat selanjutnya ini supaya sama seperti punya saya yang tadi. Palet label ya, kita buat di sini. Misalkan ini form mahasiswa. Nah, kalau sudah, kita buat untuk input text-nya. Nah, kalau text field kita kosongkan saja. Nah, nanti kalian di rumah tinggal dirapi-rapikan sendiri. Ini yang tadi, ini yang radio button tadi. Ini ganti laki-laki.
Nah, jangan lupa tambahkan button group. Kebetulan di sini button groupnya sudah ada, jadi kita tinggal masukkan nih properties button group. Oke, kalau sudah, selanjutnya ini ada jurusan. Nah, lalu kita pilih bagian model ini tentukan untuk pilihannya kan jurusan. Jadi ada TI, SI, TIK, TKV, misalnya gitu, terus close. Nah, nanti pilihannya seperti yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu semester. Terus di sini ada inputnya. Nah, lalu kita pakai button. Nah, button ini tinggal buat gini saja, terus nanti tinggal diganti namanya. Oke, kalau sudah dibuat seperti ini sudah sama, jadi pastikan kalian juga menyobanya di rumah. Nah, supaya sama kita tambahkan panel juga. Jadi kita pilih di sini yang swing container, jadi seperti wadahnya, supaya ada wadahnya gitu. Kita drag and drop panel gitu ya di sini. Lalu yang di sini form ini kita mau cut semua, masukkan ke dalam sini. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi mereka sudah pasti bisa satu grup, jadi mereka nggak pencar-pencar gitu. Nah, untuk panel yang kedua kita tinggal buat di sini panel. Nah, terus ini kalian tentukan di sini. Nah, ini di scroll pane ini yang tabel ini tinggal dimasukkan ke sini. Nah, otomatis tabelnya ini sudah sorry. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, jadi ini ada panel, terus di dalamnya ada tabel. Nah, jadi tabel ini sudah dimasukkan ke dalam wadah, yaitu panelnya. Oke, ini kan sudah sama desainnya seperti punya saya tadi. Nah, lalu kita masuk ke tahap ini ya, ke tahap codingnya. Nah, ingat materi tentang JDBC yang kemarin. Jadi kita masuk ke dalam codingnya. Nah, ingat kita harus import java.sql.bintang. Itu termasuk semua ya, ini yang isinya ada koneksi, statement, result set dan yang lain-lain. Kita masukkan di sini, kita import dulu. Nah, lalu kita buat ini koneksi private. Nah, lalu kita buat koneksi, ini saya taruh di bawah sendiri. Nah, ini langkahnya sama seperti kemarin. Jadi jangan lupa kita harus tambahkan ini dulu, MySQL JDBC driver. Lalu kalau sudah didaftarkan dengan kelas .forName, jangan lupa pakai try catch. Ini mengulang yang kemarin sedikit. Terus koneksi tadi kan sudah kita tentukan di awal, driver manager .get connection. Jadi ini URL database-nya. Terus ini username, ini password. Nah, lalu perbedaannya di sini itu apa? Jadi di sini kita memakai fasilitas dari
JFrame ini sendiri. Ini ada JOptionPane.showMessage dialog. Jadi maksudnya nanti akan keluar pop-up notifikasi berhasil atau enggak gitu koneksinya. Kalau berhasil berarti koneksi berhasil, ini koneksi tidak berhasil. Nah, kalau kalian lihat itu kalau dijalankan nanti akan ada tulisannya seperti ini, koneksi database berhasil. Oke, baru keluar. Nah, itu yang koneksi database. Jadi kalian buat dulu seperti ini. Nah, lalu jadi kita tentukan di sini ini konstruktornya itu selalu ada ini, jadi kalian nggak perlu buat, jadi ini udah dibuatkan NetBeans secara otomatis. Ini ada init components. Init komponen ini pasti biasanya langsung ada, itu isinya yang ada di dalam sini nih. Init components ini nggak bisa dirubah. Jadi sebenarnya kalau kalian membuat JFrame form ini, itu kalau kalian buat coding sendiri juga bisa, tapi dengan membuat pakai JFrame form ini kalian tinggal drag and drop lalu ada codingnya keluar gitu. Nah, untuk pembuatan projectnya sendiri kalian tinggal kalau di package ya, kalian tinggal klik terus klik kanan new lalu pilih yang JFrame form. Nah, ini JFrame form. Nah, lalu ini ada koneksi database. Ini tadi itu yang kita sudah taruh di bawah sendiri, koneksi database. Nah, lalu saya mau menjelaskan query-querynya gimana ini. Ini ada tampil data. Nah, saya mau jelaskan dulu yang hapus data. Jadi di bagian hapus data ini itu ada confirm dialog. Jadi suatu notifikasi untuk konfirmasi gitu, pilihannya ya atau tidak. Nah, ini kalau saya jalankan nih kayak gini hasilnya. Nah, misalnya ini saya mau hapus gitu ya. Nah, ini ada konfirmasinya. Nah, konfirmasi itu pakai kalian ketik JOptionPane.showConfirmDialog. Nah, ini notifikasinya apa? Nah, lalu judul pop-up-nya apa? Nah, kalian tinggal pilih JOptionPane.YesNoOption. Nah, ini kalian ada banyak ini sebenarnya, kalian bisa kalau ketik dot gini kan ada banyak nih. Nah, ini ada banyak banget, kalian tinggal cari yang sesuai yang mana. Kalau saya pakai yang yes no option, ada juga yes no cancel option. Nah, untuk kalian tahu, kalau ketika kita mengklik yes itu berarti menghasilkan angka 0. Nah, kalau kita mengklik no berarti angkanya 1. Kalau cancel berarti 2. Nah, makanya di sini kan kalau yes berarti saya buat nih if oke sama dengan 0. Jadi kita sudah buat dulu variabel integer. Nah, lalu kan disimpan. Terus dicek kalau oke-nya itu 0 atau yes, berarti kita melakukan hapus. Nah, seperti biasa kita buat SQL-nya dulu. Delete from tabel mahasiswa where name. Nah, jadi kalau singkat tentang query, jadi kalau menghapus itu yang ditentukan itu penentunya name-nya atau sebagai kunci utama gitu, sebagai kunci utama. Nah, lalu di sini ada suatu hal yang baru yang namanya itu get text. Nah, get text ini berfungsi apa? Berfungsi mengambil data. Nah, sebelumnya di bagian desain itu ini kan tadi sudah kita pelajari cara desainnya. Nah, lalu kita itu tentukan nama variabelnya. Kita kasih nama txt_name. Nah, kalian kalau mau mengubah yang lain tinggal klik kanan change variable name. Ini kalian menentukan nama variabel untuk dipakai di codingnya nanti. Nah, kita memberi nama txt_name dot get text. Nah, kan nanti kan semuanya itu kan akan muncul di sini datanya. Jadi ini misalkan txt_name dot get text, berarti yang ada di dalam kotak ini
itu nanti akan di get atau diambil. Nah, itu fungsi dari get text. Trim itu mencegah adanya spasi di awal. Jadi kalau misalkan ada spasi di awal gini, ada spasi gini, itu dia nggak akan pengaruh, nggak akan error gitu. Nah, kalau di SQL itu kan ini kan kebetulan string semua. Jadi kalau string itu harus ada tanda petik satunya gini. Nah, ini tanda petik 1. Nah, kalau tanda petik 2 ini buat melakukan concatnya. Kan ini ada tanda plus concat. Jadi dipisahkan dulu dengan tanda petik 2, tanda petik 2. Lalu tanda petik 1 ini karena emang di query harus pakai tanda petik 1 untuk yang string. Oke, lalu sudah kita kasih tanda petik yang tutup ini. Masuk ke blok try catch. Jadi kita buat statement seperti yang kemarin. Koneksi.create statement. Nah, habis itu kemarin kan ada execute query, execute update gitu. Kita pakai yang execute update, terus di dalamnya query-nya kita masukkan. Nah, lalu di sini ada pop up lagi nih. Di option pane .show message dialog. Nah, kalau datanya berhasil dihapus akan keluar tulisannya data berhasil dihapus. Lalu ini menandakan itu kotaknya tuh judulnya apa gitu. Lalu ini information message itu seperti logonya. Nanti kalian bisa lihat. Jangan lupa kita close dulu supaya aman. Start.close. Lalu nah, logikanya kan gini teman-teman. Saat kita sudah menghapus itu nanti kan yang di dalam sini kan akan jadi kosongan lagi. Nah, kita lihat dulu ya sebelumnya di database kan gini toh. Ini kan sama. Ini kan sama seperti yang ini nih. Ya, ini sama ya. Nah, lalu kita hapus. Kita mau hapus yang ini. Nah, kita mau hapus. Yes. Nah, akan keluar tulisan data berhasil dihapus. Nah, kalau sudah kan ini kan kembali ke kosongan lagi gitu. Nah, itu maka dari itu kita kasih set text. Nah, kalau tadi get text itu buat ngambil data, kalau set text itu buat ngatur kotaknya tuh isinya apa. Nah, kotaknya kita isi text name kosongan, text nama kosong. Lalu habis itu kita pilih coba jurusan selected index. Nah, ini kalau yang ini tadi kan teks, karena ini kan pakai input field tadi. Nah, kalau ini kan pakai yang namanya combo box atau pilihan. Nah, kalau untuk mengatur combo box itu pakai set selected index. Main 0 atau 0 itu sama saja. Jadi kita pilih jurusan yang pertama ini. Nah, lalu kalau sudah semesternya kita kasih kosongan juga. Nah, lalu kalau sudah kita kasih request focus. Jadi yang dimaksud dengan request focus itu apa? Yang dimaksud dengan request focus berarti saat sudah dihapus nanti kursornya akan otomatis pindah ke name gini. Oke, itu bagian menghapus. Kalian bisa coba satu persatu. Bisa coba sampai jalan. Nah, kalau sudah kan kita tentukan yang ada di dalam catch-nya apa, errornya apa, kita tentukan. Oke, kemudian ini ada yang namanya tampil data. Nah, saya mau jelaskan dulu yang tampil data ini. Ya, ini yang tampil data. Jadi tampil data itu gunanya untuk menampilkan tabel dari database ke tabel di JFrame. Nah, caranya yang pertama kita kasih dulu yang namanya default table model. Jadi ini kita gunakan, kita instansiasi dulu, new dulu. Nah, habis itu model.add column. Nah, ini kalau bisa atau sebaiknya itu namanya ini kolomnya ini harus sama seperti yang di add column ini. Jadi kalau di sini name-nya besar semua, ini besar semua, dan seterusnya.
Oke, berarti kan kolom-kolom yang di tabel kita sudah masukkan ke dalam model, ke dalam objek model. Nah, lalu kita panggil nama tabelnya. Kebetulan di sini nama tabelnya itu saya beri nama TBL mahasiswa. Nah, lalu ini TBL mahasiswa.set model, kemudian kita masukkan model tadi. Kita masukkan ke dalam .set model ini. Nah, itu langkah pertama. Lalu langkah kedua, menampilkan data database ke dalam tabel. Sama seperti biasa, create statement buat query. Nah, kalau sudah seperti ini kan nanti kan query-nya akan masuk di sini. Sama seperti kemarin. Kalau datanya masih ada, nah kita mau tampilkan di tabel nih. Nah, kita pakai model.addRow untuk menambahkan baris. Nah, ini caranya memang sudah seperti ini, new object, lalu kita di sini buat array, lalu di dalamnya itu kita get string. Nah, get string yang di dalam sini itu harus sesuai dengan yang di database. Kan huruf kecil semua, makanya ini juga harus huruf kecil semua. Jika sudah, kita set modelnya lagi, model seperti ini. Jangan lupa block catch-nya. Nah, itu untuk tampil data. Jadi setelah kita tadi hapus, lalu dia akan menampilkan gitu. Makanya tadi kan setelah dihapus, di sininya juga langsung berubah. Lanjut yang selanjutnya. Saya mau jelaskan yang ini dulu deh. Nah, ini gunanya apa? Mouse klik ini gunanya apa? Nah, ini gunanya seperti ini. Kalau kita klik yang di sini, nah nanti dia akan tampil di dalam formnya seperti ini. Caranya gimana? Caranya kita ikuti langkah yang di sini. Jadi kita buat variabel baris, terus habis itu get selected row. Nah, ini maksudnya kan kita pilih baris keberapa gitu. Nah, kita kasih proteksi kalau barisnya itu nggak sama dengan min1 atau dia bukan kosongan, berarti kita pakai set text. Name kita setnya dengan nilai apa? Dengan nilai yang ada di dalam tabel ini. Nah, jadi ada dua tahap. Pertama kita set text. Nah, setnya itu isinya apa? Isinya itu kita ngambil data yang dari tabel, berarti get value at baris, 0. Ini maksudnya itu kolom pertama. Jadi kolom pertama. Nah, jangan lupa kasih dot to string supaya nanti dia bisa jadi string dan ditampilkan di sini. Nah, teksnya nama ini sama, baris kolom ke-1. Nah, lalu untuk yang jenis kelamin ini, jadi kita tentukan kalau string ini, laki-laki ini, itu dia sama dot equals dengan data yang diambil dari tabel pada kolom kedua yang sudah dijadikan string, berarti yang dipilih adalah laki-laki. Kalau selain itu yang dipilih perempuan. Nah, kebetulan ini saya beri nama RB laki, yang perempuan ini saya nama variabelnya RB perempuan. Kita tinggal dot selected true. Selanjutnya ada bagian ini jurusan. Nah, kalau combo box kita pakai set selected item. Kalau semester juga sama. Oke, itu untuk menampilkan data yang dari tabel. Nah, lalu ada tombol di sini yang namanya batal ya. Ini refresh, seperti refresh. Jadi kalau kita klik, nah yang ada di dalam sini akan hilang semua. Caranya gimana? Caranya kita seperti tadi, kotaknya kita set teks kosong semua, lalu kasih request focus. Nah, kalau request focus itu
begitu kita klik gini ya, kita klik batal, nah kursornya akan langsung di kotak yang name ini. Nah kita set teks kosong seperti biasa, jurusannya kita pilih yang pertama, terus setelah itu tampilkan datanya lagi. Oke, setelah itu insertnya ya, insert. Nah insert, jadi yang pertama kita mau ambil data dulu. Jadi semisal ini saya coba dulu ya. Lalu kita insert. Nah data berhasil disimpan. Ini yang di database juga berubah. Nah yang di database juga berubah. Caranya gimana? Caranya kita mengambil yang di dalam form ini dulu, kita ambil, kita get semua. Nah lalu kalau yang bagian ini combo box itu jangan lupa kita kasih kurung string di depannya gini. Ini sebagai kurung string ini sebagai, jadi kita melakukan casting, atau dia harusnya itu bukan string tapi dipaksa jadi string gitu. Nah lalu ada semester. Nah ini ada proteksi nih, kalau misalkan NIM-nya kosong berarti suruh masukkan data yang benar gitu ya. Kalau misalkan namanya kosong juga nggak bisa. Nah ini kalau saya simpan gini, nah nanti dia akan keluar tulisan, jadi nggak bisa asal sembarang insert gitu. Nah lalu kita query, create statement, query-nya di sini. Nah terus di dalam query ini kita kasih seperti biasa result set. Nah ini proteksi lagi sebenarnya. Kalau misalkan NIM-nya ini saya masukkan sama ya, 70 2018 002 insert. Nah nanti dia juga akan error juga. Nah jadi ini kita cek di dalam database dengan select. Jadi kita cek tuh di dalam database ada NIM yang sama atau enggak. Nah kalau misalkan ada NIM yang sama, dia nggak bisa di insert. Nah semisal ada NIM yang sama gini ya, kita klik simpan. Nah NIM sudah ada, jadi dia nggak bisa di insert. Oke, lalu kita query insert ini seperti kemarin. Nah cuma perbedaannya di sini kalian harus hati-hati, tanda petik satunya ada di sini, ada di sini. Ini concat-nya, ini concat juga. Nah jadi kalian harus perhatikan dengan teliti gitu. Oke, habis itu di execute update. Nah kalau sudah, misal ini saya masukkan gini ya, nah saat dimasukkan kan formnya akan jadi kosong lagi. Nah maka dari itu kita harus kosongkan lagi, terus beritahu data berhasil disimpan. Nah habis itu ditutup statementnya, terus ditampilkan lagi datanya. Oke, itu bagian simpan atau insert. Nah lalu bagian cari atau search, ini query-nya sama seperti biasa, prakteknya seperti ini. Kita cari misalkan 70 2018 002, kita cari. Nah dia akan keluar. Nah ini kalau diklik batal, dia akan tampilkan datanya lagi. Nah itu query-nya sama, pakai kita kan mengubah tabel. Jadi kalau ada urusan dengan tabel itu kita pasti pakai default table model. Nah lalu kita sama seperti tadi. Nah kita sama seperti tadi. Terus habis itu ini kan kita cari berdasarkan NIM tadi. Jadi kita cari berdasarkan NIM-nya di get text. Lalu kalau sudah di set model seperti ini. Oke, ini yang cari ya. Ini terus sekarang kita yang ubah. Nah ubah atau update. Nah berarti query-nya update. Jangan lupa ini boleh di get text di awal terus disimpan di variabel, atau di sini juga boleh, sama saja. Perhatikan
tanda petiknya. Nah, kalau misalkan kita mau update, nah, namanya saya kosongi misalkan. Nah, semisal bukan nama, semisal tim saya kosongi, saya klik ubah. Nah, lalu data masih kosong, jadi ada proteksinya gitu, ada proteksinya. Nah, lalu terus di request fokus lagi, atau kursornya dipaskan di situ lagi. Nah, kalau berhasil berarti kita execute query-nya, terus ada tulisan data berhasil diubah, lalu kita tampilkan lagi datanya. Nah, lalu untuk yang keluar itu, kalau untuk ditekan keluar gini, nah dia akan keluar. Nah, itu caranya pakai ini, pop up confirm dialog. Lalu kalau misalkan dia keluar, nah kalau misalkan dia keluar berarti system.exit 0, berarti dia keluar. Nah, caranya buat yang keluar itu kita pakai if. Jadi if pop up ini itu sama dengan jadi gini maksudnya, kalau pilihan yes no option ini itu ternyata pilihannya yes, maka keluar. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, lalu tambahan penjelasan tadi untuk yang bagian cari tadi. Nah, cari ini kan nanti kan akan keluarnya kan cuma satu data saja, lalu dia disimpan di sini data. Nah, terus kita cari itu, kalau datanya selama masih ada kita get, jadi yaitu get satu data. Jadi kita cari satu data saja gitu ya, satu baris saja. Terus kita get string sesuai nama kolom yang di database. Habis itu di set model, terus seperti itu, terus selesai. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan si frame form. Jadi ini sudah CRUD, create, read, update, delete. Nah, kalau misalkan delete, tadi belum saya coba. Kalau delete, misalkan namanya saya ganti. Nah, terus saya ganti gini, lalu ubah. Nanti di sini akan berubah. Nah, yang di database juga berubah. Oke, jadi review lagi. Tahap pertamanya adalah tahap desain. Kalian bisa pakai palet yang tadi itu, terus kalian pakai panel untuk sebagai wadahnya. Nah, terus ada tabel, ada di sini ada input teks tadi. Jadi kalian pakai yang ini tadi, text field. Nah, terus habis itu ada ini ada radio button yang ada button grupnya, terus combo box, button, panel. Nah, codingnya pertama kalian import dulu, habis itu buat koneksi. Ini ya buat koneksi. Nah, kalau sudah, terus kita tentukan setiap kegiatannya. Yang pertama itu tampil data dulu. Jadi tampil data ini kita menampilkan yang di tabel tadi, kita set. Ini namanya harus sama seperti yang di kolom tabel. Nah, lalu kita pakai query di sini untuk mengambil data dari database. Namanya yang di sini harus sama dengan yang di database. Terus kita set model. Nah, lalu kita taruh tampil data ini di bagian form, di constructor. Kita taruh di sini dengan koneksi database. Nah, CRUD-nya ini hapus, tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi kalian harus tahu dulu gitu. Kalian harus tahu dulu kegiatan yang dilakukan itu apa. Kalau misal hapus, berarti kan setelah dihapus formnya dikosongin lagi. Berarti di set teks kosong. Terus tampilkan data. Nah, habis itu batal. Berarti kalau batal atau refresh itu gimana? Oh, berarti formnya dikosongin. Nah, kalau insert berarti pertama kita ambil dulu, terus kita insert, dikasih proteksi.
Nah kalau ini tadi ketika tabel diklik itu berarti tadi pakai get selected row, get value add. Nah kalau yang cari tadi berarti seperti apa, kalau yang ubah tadi berarti seperti apa, keluar tadi pakai yang if tadi. Oke, jadi sekian penjelasan saya tentang JFrame Form kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, dan terima kasih.